prestasi tim nasional kita sekarang di bawah Sinteyong ada faktor naturalisasi nggak? Ketika naturalisasi sudah dikasih pun tidak serta-merta. Artinya naturalisasi yang diberikan pun tidak serta-merta, itu udah sekitar 7. Ini faktor karena kualitas pemain naturalisasi atau karena kecerdikan taktikal Sinteyong. Kalau karena kecerdikan taktikal Sinteyong, kenapa nggak dari kemarin-kemarin pertanyaannya? Makanya pertanyaannya, kalau kita bicara naturalisasi itu bagus, kan terbuka juga kemungkinan bahwa pelatih lain pun bisa bikin bagus. Begini, artinya, apakah cuma Sinteyong yang bisa bikin bagus? Itu yang munculkan, ini komedi bukan pertunjukan sepak bola. Nggak ada analisis bolanya. Jadi kalau secara bola, nggak ada vitamin bola dari ucapan Sinteyong. Jadi sebetulnya ucapan dia itu sudah gugur gitu loh. Bung Towel sebut STY punya tanggung jawab besar jika Indonesia tak lolos Piala Dunia 2026, ini yang kita tunggu. Menurut Tommy Welly alias Bung Towel, Sinteyong STY punya tanggung jawab besar jika Indonesia sampai tak lolos ke Piala Dunia 2026. Dalam sebuah video yang beredar di TikTok, pengamat sepak bola tersohor di tanah air itu menilai pelatih Korea Selatan patut dimintai pertanggungjawaban. Pasalnya PSSI sebagai induk sepak bola Indonesia dianggap sudah memberi full service kepada STY. Salah satu buktinya adalah 12 pemain naturalisasi yang bermain di Eropa dan memang punya keturunan Indonesia, masuk dalam skuad begitu saja. Kedua-belas pemain yang diupayakan Erick Thohir dan jajaran PSSI nyaris melengkapi 11 pemain pertama. Artinya pemain diaspora kini mendominasi skuad timnas Indonesia. Sementara itu pemain lokal Indonesia yang berhasil menembus skuad Garuda dan menjadi pilihan utama STY, dapat dihitung dengan jari. Sebut saja Pratama Arhan, Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangkualam dan Hernando Ari. Kelima pemain lokal ini bisa dibilang cukup beruntung menjadi pilihan utama Sinteyong dalam beberapa tahun terakhir. Bung Towel menilai, mau bagaimanapun Sinteyong perlu membuktikan kualitasnya dengan konkret. Seorang pelatih, kata dia, tak akan bergantung kepada 1 atau 2 pemain saja, melainkan semua pemain yang dipercayainya. Jika STY hanya bergantung kepada pemain naturalisasi saja, maka pemain lokal akan terlupakan di skuad Garuda saat ini. Begitupun, kini dengan 12 pemain naturalisasi yang masuk skuad senior Indonesia, Sinteyong punya beban lebih besar dan perlu dibuktikan. Tak tanggung-tanggung, Bung Towel meminta Sinteyong bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Jika tidak, Sinteyong menjadi sosok yang harus membayar dan bertanggung jawab karena kegagalannya. Piala Dunia sebentar lagi, apa pertanggungjawabannya? Kan, harus nyata. Nah ini yang kita tunggu, ujar Bung Towel dalam video yang diunggah akun @k4n9350n di TikTok itu. Bung Towel menjelaskan, STY memang punya kewenangan untuk memilih pemain terbaik untuk timnas Indonesia. Menurutnya perekrutan pemain diaspora yang begitu masif merupakan cara instan PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Bung Towel menyebut kita perlu memberi apresiasi kepada pemain lokal yang sudah bermain maksimal mengenakan seragam timnas Indonesia. Pasalnya tak jarang cacian dan makian terhadap pemain lokal ketika bermain kurang menjadi target di media sosial. Seharusnya, kata Bung Towel, cara mendukung kepada timnas Indonesia seharusnya secara menyeluruh. Ia mendorong ketika timnas menang apresiasi semua pemain kendati terdapat 1 atau 2 pemain yang kurang baik. Keputusan akhir ada pada pelatih, yang menilai apakah pemain tersebut layak atau tidak, kata Bung Towel. Kita seharusnya tidak menghina pemain lokal saat kita memberikan apresiasi pada pemain lain, tambahnya. Selain itu, pengamat sepak bola Indonesia, Tommy Welly atau Bung Towel buka suara mengenai serangan botol yang menimpa dirinya.
Hal itu terjadi saat Bung Toel menonton langsung laga timnas Indonesia vs Filipina dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kejadian tak mengenakan tersebut terjadi saat ia menjadi komentator bersama Oki Rengga pada acara Malamnya Bola di Jakarta International Velodrome pada Selasa tanggal 11 Juni tahun 2024. Atas insiden itu, Bung Toel pun buka suara. Kepastian tersebut terlihat dari unggahan media sosial X Twitter milik akun Pandit Football pada Minggu tanggal 16 Juni tahun 2024. Kalau secara reaksi langsungnya baru terjadi kemarin pada saat nobar yaitu off air gitu. Tapi kalau secara online, kan serangan kepada saya memang sudah berlangsung lama, ucap Bung Toel. Ia menyadari bahwa sejak dirinya memberikan kritik untuk pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, hujatan dari netizen tidak ada habisnya. Komentar Bung Toel terhadap sepak bola tanah air kerap menuai tanggapan negatif dari para penggemar. Pasalnya, dirinya konstan memberikan kritik kepada Shin Tae-yong dan pemain keturunan. Ia melihat bahwa dunia sepak bola Indonesia saat ini terbelah menjadi dua atau dikotomi. Kalau saya mengkritisi, maka serta-merta saya dicap anti, digeneralisasi entah jadi anti-STY atau anti-naturalisasi. Itu yang terjadi dalam dunia sepak bola, kita dalam konteks di publik dan netizen, tandasnya. Pria berkacamata itu merasa bahwa haknya dalam mengkritisi seharusnya mendapat reaksi yang sama dengan para penggemar sepak bola Indonesia. Jadi yang pertama pertanyaan saya, keheranan saya kalau yang mengkritik saya sendiri atau cuma ada segelintir, kenapa harus repot ngurusin saya gitu loh. Kan yang menyanjung lebih banyak, katanya. Lebih lanjut, Bung Toel juga mengatakan bahwa bagaimana reaksi netizen tidak adil kepada dirinya. Kalau secara hak yang memuji atau menyanjung dan menjilatkan sama juga dengan hak yang mengkritisi. Saya mengkritisi itu sama saja dengan mereka yang menyanjung, tambahnya. Bung Toel sangat mempertanyakan dengan heran mengapa reaksi netizen sangat ekstrim dan kasar dalam menanggapi kritiknya. Lantas, unggahan berisi pernyataan Bung Toel itu ramai dibanjiri komentar pecinta sepak bola tanah air. Tapi yang dilakuin Toel udah di luar konteks mengkritisi. Masa untuk membuktikan pelatih itu hebat atau gak di turnamen resmi disuruh pakai pemain cadangan dan menyimpan pemain andalannya, tulis @afamin_.